Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma. Kalimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dari kita menggunakan kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Kita akan bahas masih pembahasan tentang fi'il mudhari. Indonesia mengatakan wa yudhammu awwaluh in kana madhihi rubaiyan. Dan fi'il mudhari awalnya didhamma apabila dia berasal dari fi'il madhi rubai. Contohnya adalah yudakhriju dan yukrimu. Wa yuftahu fi ghairi, dan untuk selain rubai yuftah fi'il mudhari awalnya di fathah. Kayadribu wa yastakhriju. Contohnya adalah pada kata yadribu dan yastakhriju. Sebelum kita masuk ke syarah, maka di sini ada istilah rubai. Maka kita ingat kembali bahwasanya fi'il itu ada dua, ada fi'il tsulats, ada fi'il rubai. Jadi ada dua pembagian, ada sudut pandang, ada dua sudut pandang pembagian fi'il. Yang pertama adalah sudut pandang di mana yang kita pandang adalah huruf aslinya saja. Kalau fi'il ditinjau dari jumlah huruf aslinya, maka ada fi'il tsulats, ada fi'il rubai. Kemudian masing-masing nanti terbagi menjadi dua, ada mujarrad, ada mazid. Kemudian ada pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya. Maka nanti ada fi'il tsulats, ada fi'il rubai, ada fi'il khumasi, ada fi'il sudasi. Dan yang dimaksud dengan rubai di sini adalah dari sudut pandang fi'il ditinjau dari semata-mata jumlah hurufnya, bukan huruf aslinya. Maka dimaksud dengan fi'il rubai di sini adalah fi'il yang dia pada bentuk madhinya jumlah hurufnya ada 4. Nah, contohnya tadi kata yudakhriju, yudakhriju fi'il madhinya dakhroja. Dakhroja hurufnya 4, dal ha ra jim. Dan dia merupakan rubai mujarrad. Kemudian yukrimu fi'il madhinya akrama, hamzah, kaf, ra, mim. Ada 4 huruf. Dan dia termasuk dalam tsulats mazid 1 huruf. Maka yang dimaksud dengan rubai di sini adalah ditinjau dari semata-mata jumlah huruf pada fi'il madhinya, bukan tinjauan huruf aslinya. Pensyarah mengatakan, i'lam ketahuilah anal fi'la al-mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari ada dua pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan awal huruf. Wa hadza bahsun sarfiyun. Maka ini adalah pembahasan dari sudut pandang sharaf. Kemudian yang kedua adalah bahsun fi akhiri. Pembahasan di keadaan terakhirnya. Wa hadza bahsun i'rabiyun. Maka ini adalah pembahasan i'rab atau pembahasan dari sudut pandang nahwu. Amal awalu adapun untuk yang pertama yaitu pembahasan sharaf. Fa'inal fi'la al-mudhari'a, maka sesungguhnya fi'il mudhari yuskal diharokati awaluhu, awalnya bidhammati aw bil fathah, dengan harokat dhammah atau dengan harokat fathah. Fayuskalu bidhammati, fi'il mudhari diharokati dhammah apabila bentuk madhinya adalah merupakan rubai. Contohnya adalah kata arsala yursilu, maka fi'il madhinya arsala, jumlah hurufnya 4. Hamzah, ra, sin, lam. Faqad mathala al-muallif bil mithalaini. Dan penulis di sini memberikan dua contoh, yaitu kata yudakhriju dan kata yukrimu. Tibayan, ya, untuk menjelaskan annahu bahwasanya la farqa, sama sekali tidak ada perbedaan baina an yakuna ar-rubaiyu sahihal hurufi, ya, antara apakah fi'il rubai tersebut adalah fi'il yang hurufnya sahih, contohnya adalah yudakhriju, fa inna madhihi dakhroja, maka sesungguhnya bentuk madhi dari kata yudakhriju adalah dakhroja, dan kata dakhroja ini wa hurufuhu asliyatun, dan huruf-hurufnya adalah huruf asli, sama sekali tidak ada huruf zaidah, tidak ada huruf tambahan.
au mazidan, atau ada huruf tambahan. Contohnya adalah pada kata yukrimu. Fa inna madihi akroma. Maka bentuk madinya adalah kata akroma. Hamzah, kaf, ra, mim, ada 4 huruf. Hanya saja di sini huruf hamzahnya adalah huruf tambahan, bukan huruf asli. Li'anna aslahu karuma, karena bentuk aslinya atau huruf-huruf aslinya adalah kaf, ra, dan mim, yaitu dari kata karuma. Maka ringkasnya sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwasanya yang dimaksud dengan fi'il rubai di sini adalah fi'il yang pada bentuk madinya dia terdiri dari 4 huruf. Baik 4 huruf itu adalah huruf asli semua, ataukah mungkin ada huruf zaidah. Wa yuskalu bil fathah, dan fi'il mudhari diharokati, awalnya diharokati fathah, in kana madihi aqalla minal arba'ah, apabila bentuk madinya lebih sedikit dari 4 huruf. Wahwa as-sulasiyu, yaitu 3 huruf. Contohnya adalah kata alima ya'lamu. Atau aktsara minha, atau jumlah huruf pada madinya aksar, lebih banyak, minha, darinya, yaitu lebih banyak dari 4 huruf. Kalau khumasi, contohnya adalah fi'il khumasi. Dan sekali lagi yang dimaksud dengan fi'il khumasi di sini adalah fi'il yang pada bentuk madinya ada 5 huruf, baik itu huruf asli ataukah huruf tambahan. Contohnya adalah kata intolaqa yantaliqu, kemudian wasudasi. Contoh yang lain adalah pada fi'il sudasi. Contohnya adalah istakhraja yastakhriju. Wahada, dan hal ini idza kana mabniyan lil ma'lum, ketika dia berbentuk ma'lum. Wa in kana mabniyan lil majhul, maka apabila dia berbentuk majhul, maka dhamma awwaluh, maka harokat awalnya di dhamma. Kama sayati insyaallah fi naibil fa'ili, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallah pada bab naibul fa'il. Maka ringkasnya untuk fi'il mudhari, harokatnya awal ini di dhammah ketika dia berasal dari fi'il madi rubai. Adapun selain itu maka harokat awalnya di fathah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan harokatu akhiril fi'li al-mudhari, harokat akhir pada fi'il mudhari, atau pembahasan dari tinjauan i'rab atau dari tinjauan nahwu. Ibnu Syam mengatakan wa yusakkanu akhiruhu, fi'il mudhari disukun harokat akhirnya ma'anunin niswati, apabila dia dilekati nun niswah atau nun inas. Contohnya adalah yatarabbasna. Yatarabbasna di sini huruf shadnya disukun karena dia bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Kemudian contoh yang lain adalah pada kutipan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 237 surat Al-Baqarah pada illa an ya'funa, illa an ya'funa. Maka di sini nunnya di sini adalah nun niswah, ya. Dan wawnya di sini adalah waw lam fi'il dari kata afa ya'fu. Jadi ini bukan wawnya bukan waw jamak, tapi wawnya ini adalah waw lam fi'il dari kata afa ya'fu. Dan nunnya di sini nun niswah. Maka apabila bertemu dengan nun niswah ataupun mengandung nun niswah atau nun inas, maka fi'il mudhari akhirnya disukun. Wa yuftahu ma'anuni taukidi, dan harokat akhir pada fi'il mudhari tersebut di fathah ma'anuni taukidi apabila dia bersama dengan nun taukid al-mubasyirah yang bersambung secara langsung, lafdhan wa takdiran, baik secara lafzi ataupun secara takdiri. Nanti kita baca penjelasannya dari Nasyarah. Contohnya adalah pada layum badanna. Ya, maka di sini yunbadu, kata yunbadunya di sini dilekati nun taukid secara langsung, maka menjadi yunbadanna. Maka huruf dalnya di sini dia di fathah, yumbadanna. Ala kulli hal di sini dengan bahasa lain, apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid maka dia mabni.
Wa yu'rabu fi ma ada dzalik. Dan fi ma ada dzalik, untuk kasus selain itu, maka fi'il mudhari'nya yu'rabu, dimu'rabkan. Maksudnya adalah dianggap mu'rab. Maka apabila tidak bertemu dengan nun niswa ataupun nun taukid, maka fi'il mudhari'nya mu'rab. Contohnya adalah yaqumu zaidun, dalam kalimat yaqumu zaidun, maka yaqumu di sini dia merupakan fi'il mudhari' marfu', karena tidak bersambung dengan dia mu'rab karena tidak ada nun inas, tidak ada nun taukid. Kemudian di sini marfu karena tidak ada alat penasab ataupun penjazam. Kemudian pada surat Yusuf ayat 89, wala tattabi'ani, maka di sini aslinya adalah tattabi'ani, kemudian disambung dengan nun taukid. Maka antara nun taukid dengan kata tattabi'ani ini tidak bersambung langsung, tapi dipisahkan oleh alif isnain. Ya, karena fi'il mudhari'nya tidak bersambung langsung dengan nun taukid, maka di sini dia tidak mabni tapi mu'rab. Karena syarat mabni adalah ketika dia bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kemudian pada latu belawunna pun demikian. Ya, ada nun taukid di sini, tapi tidak bersambung secara langsung. Begitu pula pada fa'imma taroyinna di surat Maryam 26. Kemudian juga pada wala yasuddunaka, yang intinya di sini ada nun taukid tapi tidak bersambung secara langsung dengan fi'il mudhari' tersebut, sehingga tetap kita katakan fi'il mudhari'nya mu'rab. Maka tidak semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid maka menjadi mabni, ya, karena disyaratkan di sini bersambungnya secara langsung. Nasarah mengatakan, hadzal bahthu tsani, hadzal mabhatsu tsani, ini adalah pembahasan yang kedua fil fi'lil mudhari', ya, mengenai fi'il mudhari'. Wa huwa al-bahtsu fi hukmihi al-i'rabi, yaitu pembahasan tentang hukum i'rabnya, itu tinjauan nahwu. Fal fi'lu al-mudhari' lahu halatani. Fi'il mudhari' punya dua keadaan. Yang pertama adalah halatu bina'in, keadaan ketika dia mabni, wa halatu i'rabin, keadaan ketika dia mu'rab. Wa huwa yanfaridu 'anil madhi wal amri bidzalik. Dan dia yaitu fi'il mudhari' yanfarid an, ya, terbedakan dari fi'il madhi dan fi'il amr bidzalik, dengan hal tersebut. Ya, li'annahuma, karena keduanya yaitu fi'il madhi dan fi'il amr mulazimani lil bina, senantiasa mabni. Kalau madhi amr senantiasa mabni, sedangkan fi'il mudhari' ada yang mabni, ada yang mu'rab. Maka fi'il mudhari' ini berbeda dari sisi ini. Kemudian pembicaraan tentang keadaan mabni pada fi'il mudhari'. Fayubnal mudhari'u fi mas'alataini. Maka fi'il mudhari' distatuskan mabni atau di mabni fi mas'alatain, pada dua masalah atau pada dua keadaan. Al-ula, yang pertama adalah antat tasila bihi nunul inasi, ketika dia bersambung dengan nun inas. Fayubna ala sukun, maka fi'il mudhari' tersebut kita mabni atas sukun. Contohnya adalah dalam kalimat al-ummahatu al-aqilatu, ya, ibu-ibu yang cerdas, yuhadzibna auladahunna, dia akan mendidik auladahunna, anak-anaknya. Maka di sini pada yuhadzibna. Fayuhadzibna, maka kata yuhadzibna dia merupakan fi'il mudhari' mabni atas sukun. Dan nun inas di sini dhamirun muttasilun, dia merupakan dhamir muttasil mabniun alal fathi, mabni atas fathah, mahalnya rafa, berkedudukan sebagai fa'il. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna, dan wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna, mereka menunggu. Maka pada yatarabbasna, maka dia merupakan fi'il mudhari' mabni atas sukun, karena bersambung dengan nun inas, dan nun inasnya di sini atau nun niswahnya di sini berkedudukan sebagai fa'il. Begitu pula pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 237 surat Al-Baqarah, illa an ya'funa, kecuali mereka memaafkan. Maka pada ya'funa di sini di fi'il mudhari',
ya mabni atas sukun, ya sukunnya pada huruf wawnya karena wawnya di sini adalah lam fi'il, bukan waw jamak. Kemudian nunnya di sini adalah nun niswa sebagai fa'il dari kata ya'funa. Fa ya'funa, maka kata ya'funa fi'lun mudhari'un, dia merupakan fi'il mudhari. Mabniun ala sukuni, dia mabni atas sukun, fi mahalin nasbin, mahalnya nasab, bi an, karena didahului oleh kata an, alat penasab an. Wa nunul inathi fa'ilun, sedangkan nun inaf di situ dia berkedudukan sebagai fa'il dari kata tersebut. Ada catatan kaki berkaitan tentang kata ya'funa. Nah, di mana kata ya'funa ini bentuknya sama, baik untuk yang dhamir hum ataupun dhamir hunna. Ya, untuk dhamir hum ataupun dhamir hunna ini bentuknya sama, yaitu ya'funa. Maka supaya tidak bingung, maka di sini oleh pensarah diberikan catatan tambahan di bawah di footnote nomor 1. Pensarah mengatakan amanahmu, adapun untuk contoh semisal ar-rijalu ya'funa, ar-rijal para laki-laki itu, ya'funa mereka memaafkan, maka di sini sama-sama ya'funa. Maka kita bisa bilang an-nisa'u ya'funa, kemudian ar-rijalu ya'funa, sama-sama menggunakan kata ya'funa. Zahirnya bentuknya sama, tapi ada perbedaan di sini. Maka pada ar-rijalu ya'funa, pada kata ya'funa di sini, fa asluhu, maka bentuk asalnya adalah ya'funa. Wawnya ada 2, di wawa ini dengan ada 2 waw. Perhatikan di sini pada ya'funa yang bentuknya aslinya adalah ya'funa dengan 2 waw, ihdahuma lamul fi'li. Salah satu dari kedua waw tersebut itu merupakan lam fi'il. Itu dari kata ya'fu, ya'fa ya'fu. Nah, maka salah satu dari kedua waw tersebut adalah waw lam fi'il. Nah, merupakan lam fi'il, itu waw yang pertama. Wasaniyatu, dan waw yang kedua adalah wawul jama'at, adalah waw jama'. Waqad hudifat lamul fi'li, namun lam fi'ilnya yaitu waw yang pertama hudifat, dihapus. Kenapa demikian? Li'annaha sukinat ba'da hadfi dhammatiha, karena dia disukun setelah kita hapus dhammahnya. Faltaqas sakinani, maka menjadilah 2 sukun bertemu, yaitu waw lam fi'il, kemudian waw jama'. Waw lam fi'ilnya tadi kita katakan dhammahnya kita hilangkan, maka dia disukun. Kemudian ada sukun pada waw jama', maka ketemu 2 sukun antara 2 waw tersebut. Fahudifa awaluhuma, maka dihapuslah waw yang pertama, yang awal dari keduanya, yaitu waw yang pertama, yaitu waw lam fi'ilnya dihapus, sehingga waw pada ya'funa, pada kalimat ar-rijalu ya'funa, waw pada ya'funa, wawnya di situ adalah waw jama'. Kemudian nunnya di sini bukan nun inas, tapi nun tanda rafa, sebagaimana disampaikan oleh pensarah di bawahnya. Ya, mari kita perhatikan betul-betul supaya tidak bingung. Wal farqu baina qaulika, maka perbedaan antara kalimat yang engkau sampaikan, kalimat pertama ar-rijalu ya'funa, para laki-laki itu memaafkan, wan nisa'u ya'funa, dan para wanita itu memaafkan, min aujuhin, dari beberapa sisi atau dari beberapa alasan. Alasan yang pertama ataupun sisi yang pertama perbedaannya adalah anna lamal kalimati wahya al-wawu mahdhufatun fil awwali baqiyatun fis tsani. Lam kalimah yaitu lam fi'il, yaitu huruf wawnya yang merupakan lam fi'il, mahdhufatun fil awwal, di kalimat yang pertama yaitu ar-rijal ya'funa, itu lam fi'ilnya dihapus sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Catatan kaki. Baqiyatun fisani, namun pada kalimat yang kedua yaitu an-nisa'u ya'funa, itu lam fi'ilnya baqiyah, ada.
Karena tadi kita sampaikan bahwasanya pada an-nisa ya'funa, wawunya di situ adalah waw lam fi'il, bukan waw jama'. Sedangkan pada ar-rijal ya'funa, wawunya di situ adalah waw jama', bukan waw lam fi'il. Kemudian perbedaan yang kedua, anna nunna fil awali harfun. Sesungguhnya huruf nun di contoh kalimat yang pertama, yaitu ar-rijalu ya'funa, maka nunnya pada ya'funa di sini adalah statusnya huruf. Li'annaha alamatur raf'i, karena sesungguhnya dia adalah tanda rafa. Artinya apa? Kalau ada alat penasab, ada alat penjazam, maka nunnya nanti hilang. Wa nunu fi tsani, wa nuna fi tsani ismun. Adapun huruf nun pada contoh kalimat yang kedua, yaitu an-nisa'u ya'funa, maka nunnya di sini adalah ismun, isim. Di annaha nunul inath, karena dia nun inath dan kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il mudhari tersebut. Kalau tidak ada isim dhahir yang sebagai fa'il. Kemudian perbedaan yang ketiga, anal wawa fil awali kalimatun mustaqillatun. Nah, sesungguhnya huruf waw, sesungguhnya waw pada kalimat yang pertama, yaitu ar-rijalu ya'funa, wawnya di situ yang tadi kita katakan wawnya adalah waw jama'. Dia merupakan kalimatun mustaqillatun, kata tersendiri. Li'annaha wawul jama'ati, karena dia merupakan waw jama', wakil dari dhamir hum. Wa fi tsani, adapun pada kalimat yang kedua, juz'un minal kalimati. Ya, wawnya ini adalah bagian dari kata, karena dia lam fi'il. Ya, li'annaha lamuha, karena wawnya ini adalah lam fi'ilnya. Kemudian perbedaan yang keempat, anal wawa fil awali ismun fi mahali raf'in. Waw pada contoh kalimat yang pertama, yaitu ar-rijal ya'funa, dia merupakan isim mahalnya rafa. Wa fi tsani harfun, dan pada contoh kalimat yang kedua statusnya adalah huruf. Wa hadza, dan ini merupakan asar pengaruh, asarul wajhi, asar isi pengaruh dari poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga sebelumnya. Nah, perbedaan yang ketiga tadi kita katakan bahwasanya huruf waw pada yang pertama itu adalah waw jama', kemudian waw pada kalimat yang kedua itu adalah lam fi'il. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau waw pada kalimat yang pertama itu adalah waw jama', maka dia mahalnya rafa. Adapun waw pada kalimat yang kedua, ya an-nisa ya'funa, maka dia huruf. Nah, dia huruf, ya kalau huruf ya enggak kita katakan rafa ataupun yang lainnya. Kemudian yang kelima, anal wawa fil awali tasqutu linasibin aw jazimin. Nah, ini mungkin yang lebih tepat bukan waw ya, tapi nun. Nah, silakan diganti. Bukan anal wawa tapi annanuna. Annanuna, sesungguhnya huruf nun fil awwali pada contoh kalimat yang pertama, yaitu ar-rijalu ya'funa, tasqutu, maka dia akan gugur, ya, akan dihapus, akan hilang. Linasibin au jazimin, dengan adanya alat penasab ataupun alat penjazam. Ya, kenapa demikian? Ya karena nunnya di sini tanda rafa. Ya, pada ar-rijal ya'funa, ya, nunnya pada ya'funa di sini dia tanda rafa. Kalau dia tanda rafa, maka kalau ada penasab penjazam maka hilang dia. Wa fi tsani, adapun nun pada contoh kalimat yang kedua, yaitu an-nisa'u ya'funa, maka nunnya di situ nun inath. Kalau nun inath, meskipun ada alat penasab penjazam maka enggak hilang. Maka pensara mengatakan wa fi tsani la tasqutu. Adapun nun pada contoh kalimat yang kedua, yaitu an-nisa'u ya'funa, maka nunnya la tasqutu, tidak hilang, tidak akan gugur. Ya, meskipun ada alat penasab ataupun penjazam. Kenapa? Dia nun inath. Wa hadza atharul wajhi atsani. Dan ini merupakan efek ataupun konsekuensi ataupun pengaruh dari poin yang kedua. Ya, tadi di poin yang kedua kita katakan annanuna fil awal harfun li'annaha alamatur rafa.
Nun pada contoh kalimat yang pertama dia huruf karena dia tanda rofa. Artinya apa? Kalau ada penasab penjazam hilang nunnya. Kemudian nun yang kedua itu adalah isim karena dia nun inas. Ya, kalau nun inas tidak ada tidak boleh dihilangkan meskipun ada alat penasab ataupun penjazam. Kemudian perbedaan yang terakhir yang keenam, anal fi'la al-awwala mu'rabun. Ya, fi'il yang pertama, fi'il pada kalimat yang pertama ini mu'rab. Itu pada ar-rijalu ya'funa, maka ya'funa di sini mu'rab. Wasaniya mabniun. Ya, adapun ya, kalimat yang kedua, ya, kata ya'funa pada kalimat yang kedua ini statusnya adalah mabni. Kenapa? Karena ada nun ina. Ya, maka ini adalah perbedaan antara ar-rijalu ya'funa dan an-nisa'u ya'funa. Sama-sama pakai ya'funa, namun statusnya berbeda. Dan juga i'rabnya berbeda. Baik, kembali ke atas, ke syarah. Ya, sekarang kita baca ats-tsaniyah. Setelah tadi kita bahas keadaan mabni yang pertama adalah ketika dia bersambung dengan nun inas. Sekarang kita baca keadaan yang kedua ketika dia mabni, yaitu ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Ats-tsaniyah itu yang kedua, antat tasila bihi nunut taukidi al-mubashirati lafdhan wa takdiran. Adalah ketika ada nun taukid yang bersambung dengannya, dan nun taukidnya ini bersambungnya mubashirah secara langsung, lafdhan baik secara lafzi ataupun takdiri. Wal mubashirati lafdhan, yang dimaksud dengan mubashirah lafdhan bersambung secara langsung lafdhan, ya, secara lafzi, secara eksplisit, maksudnya adalah hiyallati lam yafsil bainaha wa bainal fi'li fasilun malfudun bi. Maksudnya adalah yang lam yafsil bainaha, tidak memisahkan antara dia, yaitu nun taukid tersebut, wa bainal fi'li, dan fi'il, itu fi'il mudhari, fasilun malfudun bi, satu pemisah yang eksplisit. Jadi ya memang nggak ada pemisah, memang real, nggak ada pemisah di situ, nyambung secara langsung. Wa qauluhu, dan juga perkataan Ibnu Hisham, wa takdiran, atau mungkin pemisah yang implisit, pemisah yang takdiri. Ai maksudnya adalah lam yafsil bainan nuni wa bainal fi'li fasilun muqaddarun. Ya, tidak memisahkan antara nun taukid tersebut dengan fi'il, ya, pemisah, satu pemisah yang implisit, muqaddar. Ya, maka memungkinkan untuk sebuah fi'il itu ada huruf yang dihilangkan. Ya, ada huruf yang dihilangkan. Maka huruf yang dihilangkan di sini itu memungkinkan untuk bisa jadi pemisah antara fi'il tersebut dengan nun taukid. Sehingga kalau nampaknya nggak ada pemisah, tapi ternyata ada huruf yang dihilangkan, yang itu sebenarnya kalau kasus tertentu ataupun keadaan tertentu, maka hurufnya muncul lagi, maka itu bisa jadi pemisah. Maka di sini disampaikan sama sekali nggak ada yang memisahkan, nggak ada pemisah yang memisahkan, baik pemisah ini sifatnya lafzi, artinya memang kelihatan betul secara eksplisit, ini nggak ada pemisahnya, ataupun mungkin pemisahnya sifatnya takdiri. Mungkin secara eksplisit ini nggak ada pemisah, tapi sebenarnya ada huruf yang di situ tidak dimunculkan, yang itu adalah pemisahnya. Ala kulli hal di sini disyaratkan antara nun taukid dengan fi'il mudhari'nya sama sekali tidak dipisahkan oleh apapun. Wa dhabitu dzalik, dan tolak ukur hal tersebut adalah annahu idza kana al-fi'lu al-mudhari'u qabla dukhulin nuni marfu'an bid-dhammati fa nunut taukidi mubasyiratun. Tolak ukurnya adalah apabila fi'il mudhari sebelum kemasukan nun taukid tersebut dia marfu dengan dhamma, dia marfu'nya dengan tanda dhamma, maka nun taukidnya di sini adalah mubasyirah, dianggap bersambung langsung. Nun taukid yang mubasyirah, mubasyir artinya bersambung langsung.
Wal fi'lu ma'aha mabniun. Nah, sehingga fi'il mudhari bersama dengan nun taukid tersebut, fi'il mudhari yang mengandung nun taukid tersebut, yang nyambung secara langsung tersebut, mabniun, dianggap mabni. Namun, idza kana al-mudhari'u, apabila fi'il mudhari tersebut qabla dukhulin nuni, sebelum kemasukan nun taukid, marfu'an bi thubutin nun, dia marfu'nya dengan thubut nun, litisalihi bi alifil itsnain, karena dia bersambung dengan alif itsnain, awawil jama'ati atau waw jama', aw ya'il mukhatabati atau ya mukhatabah, fanunut taukidi ghairu mubashiratin, maka nun taukidnya tersebut dianggap nun taukid ghair mubashirah, yang tidak bersambung secara langsung. Sehingga wal fi'lu ma'aha mu'rabun, sehingga fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tersebut tapi tidak bersambung dengan langsung, mu'rabun, statusnya adalah mu'rab. Ya, maka satu-satunya fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid yang kemudian kita anggap mabni itu adalah ketika dia bersambung secara langsung. Apabila terpisah oleh alif itsnain atau waw jama' atau ya mukhatabah, maka kita anggap fi'il mudhari'nya tetap mu'rab, ya, meskipun dia bersambung dengan nun taukid. Famathalan, maka contohnya adalah fi'il asma'u. Maka kata asma'u di sini, ya, asma'u artinya saya mendengar. Maka fi'il mudhari asma'u di sini dia marfu'un bidhammah, dia marfu' dengan tanda dhammah. Fa idza dakhalat alaihi nunut taukidi, apabila nun taukid masuk padanya, contoh misalkan dalam kalimat wallahi, demi Allah, la asma'annan nasihata, sungguh aku akan mendengarkan nasihat tersebut. Maka pada la asma'anna, maka di sini ada lam taukid, kemudian ada fi'il mudhari itu asma'u yang berubah menjadi asma'a karena bersambung dengan nun taukid. Maka di sini fahiya mubasyiratun, maka nun taukidnya di sini adalah nun taukid mubasyirah, nun taukid yang dianggap bersambung dengan langsung pada fi'il mudhari tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu la yafsilu bainaha wa bainal fi'li fasilun. Karena tidak memisah, karena sama sekali tidak ada pemisah antara nun taukid tersebut dengan fi'il. La lafdhan wa la takdiran, baik pemisahnya lafzi atau pemisahnya takdiri, baik pemisahnya itu eksplisit ataupun implisit. Maka kata asma'anna fi'lun mudhari'un, dia merupakan fi'il mudhari mabniun 'alal fathi, dia mabni atas fathah, litisalihi binunit taukidi, karena dia bersambung dengan nun taukid. Wa minhu, dan di antara contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Maka kata kalla di sini harfu rada'in wa zajarin, ya, bahasa mudahnya kalla ini artinya sekali-kali tidak. Kemudian pada layum badanna, ya, lamnya di sini bahasa mudahnya adalah lam taukid. Ya. Dan lam taukid, ya, ini para ulama menjelaskan menunjukkan adanya sumpah yang dibuang sebelumnya. Ada sumpah, nah, sebelumnya ada sumpah, cuman sumpahnya ini tidak dituliskan. Sehingga di sini disampaikan oleh pensyarah, lamnya di sini adalah waqi'atun fi jawabil qasami al-muqaddari. Adanya lamnya di sini, dia merupakan jawab dari sumpah al-muqaddar, jawab dari kalimat sumpah yang dibuang ataupun yang dihapus. Kalau mau dimunculkan sumpahnya, ya bisalah kita munculkan sesuai dengan konteks kalimat, cocoknya apa. Misalkan di sini kita andaikan kalimat sumpahnya adalah wallahi la yumbadanna fil hutamah. Maka ringkasnya di sini adanya lam taukid. Ini menunjukkan adanya sumpah yang dibuang sebelumnya. Ini dimaksud dengan waqi'ah fi jawabil qasami al-muqaddar. Kemudian pada yumbadanna, maka yumbadanna di sini fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, fi'il mudhari
mabni majhul. Terjemah bebasnya demikian. Ya, fi'il mudhari mabniun yang dibentuk li untuk ma apa-apa yang lam tidak yusamma disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya. Apa fi'il mudhari yang tidak disebutkan fa'ilnya? Fi'il majhul. Maka fi'il majhul itu juga dinamakan dengan fi'il mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Karena sebagian ulama tidak sepakat dengan pemberian istilah fi'il majhul dengan majhul. Karena majhul secara bahasa artinya adalah tidak diketahui. Majhul secara bahasa artinya adalah tidak diketahui. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau fi'il majhul berarti apa? Fa'ilnya pasti tidak diketahui. Fa'ilnya pasti tidak diketahui. Sedangkan di dalam bahasa Arab, alasan penggunaan fi'il majhul dalam tanda kutip ya, kalau kita sepakat dengan istilah fi'il majhul, alasannya banyak. Alasan yang pertama, kenapa kita pakai fi'il majhul ya? Alasan pertama karena mungkin si fa'il itu sudah ma'ruf, sehingga tidak perlu disebutkan dalam informasi, karena semua orang udah tahu pelakunya siapa. Yang sering dijadikan contoh oleh para ulama adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maka di sini pakai fi'il majhul. Kenapa? Karena orang sudah tahu yang mewajibkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena fa'ilnya ma'ruf, maka tidak perlu disebutkan dalam kalimat. Kemudian alasan yang lain, karena boleh jadi memang fa'ilnya tidak diketahui, baik oleh si pembicara ataupun si pendengar. Maka informasi disampaikan tanpa menyebutkan si pelaku, karena memang pelaku tidak diketahui oleh si pemberi informasi. Misalkan suriko al-bait, atau misalkan surikotis sayyarah, mobil itu dicuri, tapi kita nggak tahu siapa pencurinya. Maka kita sampaikan informasi kejadian tanpa menyebutkan siapa pencurinya. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa pencurinya. Kemudian alasan lain kita pakai fi'il majhul adalah boleh jadi karena kita takut kepada si pelaku asli, sehingga kita sampaikan informasi tanpa menyebutkan pelaku asli. Kenapa? Karena mungkin kita diancam oleh si pelaku ataupun yang lainnya. Ataupun alasan yang lain, ketika kita mengkhawatirkan si pelaku, kalau seandainya kita sampaikan bahwasanya pelakunya si fulan, maka si fulan ini dapat madorot. Nah, padahal si fulan ini nggak sengaja, misalkan. Maka itu adalah alasan-alasan di antara alasan-alasan dalam bahasa Arab kenapa orang Arab pakai fi'il majhul. Artinya apa? Tidak senantiasa pelakunya majhul, tidak diketahui. Boleh jadi pelakunya memang sudah diketahui secara ma'ruf ataupun alasan-alasan yang lain. Oleh karena itulah sebagian ulama tidak sepakat dengan pemberian istilah fi'il majhul dengan fi'il majhul. Karena harusnya konsekuensinya seperti tadi, pasti pelakunya tidak diketahui. Oleh karena itulah ulama-ulama yang tidak sepakat dengan pemberian istilah ini, mereka membuat istilah lain. Itu dengan istilah yang tadi kita baca, mabniun lima lam yusamma fa'iluh, fi'il yang dibentuk tanpa menyebutkan fa'ilnya. Mungkin istilahnya jadi tambah panjang, tapi ini adalah diantara istilah lain untuk fi'il majhul. Nah, bagaimanakah sikap kita? Maka sikap kita adalah untuk istilah, maka marilah kita lihat pengertian dari istilah, bukan pengertian dari istilah tersebut, bukan hanya dari pengertian secara bahasa. Bagi ulama-ulama yang mereka memberikan istilah dengan istilah fi'il majhul, ini pun ternyata mereka memberi keterangan kenapa pakai fi'il majhul dalam bahasa Arab. Mereka pun memberikan keterangan, karena ada beberapa alasan. Artinya apa? Artinya fi'il majhul di situ, majhulnya di sini bukan majhul secara bahasa saja, tapi majhul secara istilah nahwu. Sama seperti sholat. Ya, sholat secara bahasa artinya doa, tapi secara syar'i, maka sholat tidak hanya doa. Ada takbiratul ihram, ada yang lainnya.
Maka ada istilah ditinjau dari sudut pandang bahasa, ada ditinjau dari sudut pandang istilah bidang tertentu. Maka dalam masalah penggunaan istilah tentunya lihat definisi dari istilah itu secara istilah, bukan hanya dari sisi bahasa. Maka kita sikapi dengan ya nggak masalah mau kita istilahkan dengan fi'il majhul ataupun kita istilahkan dengan mabni lima lam yusamma fa'iluh pun tidak masalah. Ya, masalah ini longgar, mau pilih istilah yang mana longgar. Ya, ala kulli hal yang penting adalah jangan sampai kita bingung ketemu istilah ini. Ya, jangan sampai bingung apa ya arti mabni lima lam yusamma fa'iluh. Ya, bahasa mudahnya gampang, fi'il majhul sama saja. Kembali ke permasalahan mabniun alal fathi, maka yumbadanna di sini ya, dia mabni atas fathah. Kenapa demikian? Litisolihi binuni taukidi, karena dia bersambung dengan nun taukid. Nah, tadi ingat yumbadanna ini tadi kita katakan apa? Fi'il majhul. Nah, kalau majhul berarti apa? Butuh naibul fa'il. Sehingga disampaikan oleh pensaro di sini wa naibul fa'ili, dan naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir takdiruhu huwa, kalau dimunculkan munculnya adalah dhamir huwa. Maka ala kulli hal kata layum badanna di sini adalah di antara contoh fi'il mudhari majhul yang bersambung dengan nun taukid secara langsung sehingga dia mabni. Demikian yang bisa kita baca dan bahas pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan di kesempatan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.